Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pada pertemuan sekarang saya akan membahas sejarah peradaban Islam, terutama sejarah peradaban Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ya, pemerintahan Utsman bin Affan di sini merupakan kelanjutan dari pemerintahan Umar bin Khattab, di mana pemerintahan Umar bin Khattab di sini berakhir, bisa dikatakan berakhir setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat setelah penikaman atas dirinya, yaitu di tanggal 1 Muharram 23 Hijriah, atau dengan menggunakan tahun Masehi di tahun 644 Masehi. Nah, jadi ketika peralihan dari masa Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan, memang terjadi sebuah insiden penikaman yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Nah, kemudian kaum muslimin pada saat itu mengalami goncangan yang begitu dahsyat karena harus menentukan siapa pengganti Umar bin Khattab selanjutnya. Maka muncul dua golongan yang meminta Utsman atau Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Umar bin Khattab. Ya. Kita simak bersama-sama bahwa pemerintahan Utsman bin Affan ini ada dari tahun 23 sampai dengan 36 Hijriah, atau sekitar 644 sampai dengan 656 Masehi. Ya. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, di sini memang Utsman bin Affan di sini merupakan dari suku Quraisy. Beliau memeluk Islam karena ajakan dari Abu Bakar bin Umayyah. Nah, bin Umayyah di sini bisa dikatakan Utsman bin Affan ini merupakan nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Nah, dia menjadi salah satu seorang sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dia sangat kaya tetapi mempunyai sikap yang sederhana. Sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, walaupun secara berturut-turut setelah salah satu meninggal. Ia juga merasakan penderitaan yang disebabkan oleh tekanan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah, dan beliau juga ikut hijrah ke Abenesia beserta istrinya. Nah, Khalifah Umar membentuk sebuah komisi yang terdiri dari 6 orang calon dengan perintah memilih salah satu dari mereka untuk diangkat menjadi khalifah baru. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolhah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Sa'd bin Abi Waqqas, dan juga Abdullah. Ditambahkan kepada komisi 6 itu, tetapi ia hanya mempunyai hak pilih dan juga tidak dipilih. Nah, melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali, Sidin Syura akhirnya memberikan mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Nah, masa pemerintahannya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman para Khulafaur Rasyidin, yaitu beliau menjabat selama 12 tahun. Tapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi sangat baik dan sukses baginya. Nah, para penulis, terutama para penulis sejarah,
membagi zaman pemerintahan Utsman menjadi 2 periode, yaitu 6 tahun terakhir merupakan masa kejayaan, sedangkan tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk. Ya, pemerintahan yang buruk di sini bisa dikatakan disebabkan karena beberapa dan juga lain hal. Nah, pada awal pemerintahannya, Utsman melanjutkan sukses para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan, di mana memiliki daerah-daerah strategis yang dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak. Terus melindungi dan dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat dan juga simultan, terutama di semua front. Nah, ada beberapa daerah yang dimasuki oleh Utsman bin Affan. Di sini seperti daerah atau pertempuran yang terjadi di Zatis Sawari atau peperangan disebut dengan peperangan tiang kapal yang terjadi di Laut Tengah dekat dengan kota Iskandaria antara tentara Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin dengan laskar muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Abi Sarah. Dinamakan kapal perang karena banyaknya kapal-kapal perang yang digunakan dalam peperangan tersebut, di mana disebutkan terdapat 1.000 kapal perang dan 200 buah kapal milik kaum muslimin, sedangkan sisanya milik bangsa Romawi. Nah, pasukan Islam berhasil mengusir lawan. Pasukan Islam di sini bergerak dari kota Basrah untuk melakukan penaklukan di wilayah kerajaan Sasan dari Irak dan juga kota Kufah. Gelombang kaum muslimin melakukan penyerbuan di beberapa provinsi di sekitar Laut Kaspia. Nah, kalau dilihat dari hasil karya atau bisa dikatakan hasil peradaban atau hasil yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, di mana beliau menyusun kitab suci Al-Quran. Ya, penyusunan Al-Quran di sini dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Nah, disebutkan bahwa selama pengiriman ekspedisi militer ke Armenia dan juga Azerbaijan, perselisihan antara bacaan Al-Quran muncul di kalangan tentara muslimin, di mana sebagiannya direkrut dari Suriah dan juga sebagian lagi direkrut dari Irak. Nah, di mana dewan ketua penyusunan Al-Quran di sini yaitu Zaid bin Sabit. Sedangkan yang mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran antara lain adalah Hafsah, salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dewan tersebut membuat beberapa salinan naskah Al-Quran yang dikirimkan ke berbagai wilayah. Kemudian berbagai wilayah di sini kemudian sebagai pedoman yang benar untuk masa selanjutnya. Jadi memang pada masa itu ada beberapa hal yang dilakukan terutama oleh Utsman bin Affan ketika melakukan penyusunan Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman bacaan Al-Quran mana yang dijadikan sebagai standar. Ya. Kemudian Utsman bin Affan terpilih karena sebagai calon konservatif, ia adalah orang yang baik dan juga saleh, namun dalam banyak hal kurang menguntungkan karena Utsman bin Affan selalu terikat dengan kepentingan orang Mekah, khususnya kaum Quraisy dari kalangan Bani Umayyah. Nah, memang jika dilihat dari kemenangan Utsman sekaligus adalah satu kesempatan yang baik bagi sanak saudaranya dari keluarga besar Bani Umayyah. Oleh karena itu, Utsman berada dalam pengaruh dominasi seperti itu, maka satu persatu kedudukan khalifah diduduki oleh anggota-anggota keluarganya. Jadi memang kelemahan dari pemerintahan Utsman bin Affan adalah kelemahan dan juga nepotisme yang begitu kental pada masa itu. Jadi banyak sekali kepentingan-kepentingan terutama kepentingan kaum Quraisy yang bisa dikatakan diakomodir oleh
Utsman bin Affan sehingga memunculkan konsep ya, tapi memunculkan sisi dari nepotismenya, di mana beberapa kejadian yang menjadikan sanak keluarganya atau kerabat Utsman bin Affan itu menjadi atau mengalami kemunduran. Nah, kemudian ketika Utsman bin Affan mengangkat Marwan bin Hakam, sepupu khalifah yang dituduh sebagai orang yang mementingkan diri sendiri dan suka intrik, menjadi sekretaris utama. Nah, jadi memang simbol mosi tidak percaya pun muncul ketika orang yang dipilih oleh Utsman bin Affan, yaitu Marwan bin Hakam, menjadi sekretaris utama, sehingga dari dari rakyat pun mengalami atau memunculkan mosi tidak percayanya. Kenapa? Karena Marwan bin Hakam di sini bisa dikatakan sebagai orang yang tidak amanah. Ya. Kemudian juga Marwan di sini di mana penempatan posisi-posisi yang bisa seperti mendapat seperti dari ayahnya Marwan. Ayahnya Marwan di sini yaitu Hakam, dia mendapatkan tanah Fadah. Marwan sendiri menyalahgunakan harta Baitul Mal. Kemudian Muawiyah mengambil alih tanah negara Suriah, dan juga Khalifah mengizinkan Abdullah untuk mengambil 1/5 dari harta rampasan perang Tripoli untuk dirinya dan juga lain sebagainya. Jadi hal-hal tersebut menjadikan posisi Utsman, kemudian juga posisi Khalifah yang mengalami kemunduran. Kenapa? Karena mosi tidak percaya tersebut. Nah, situasi politik akhir masa pemerintahan Utsman benar-benar semakin mencekam. Bahkan juga berbagai usaha yang tadinya bertujuan baik dan juga mempunyai alasan yang kuat untuk kemaslahatan umat disalahpahami dan juga melahirkan perlawanan dari masyarakat, karena menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan keluarga dari Utsman bin Affan atau juga kerabat dari Utsman bin Affan. Nah, kemudian kodifikasi Al-Quran seperti misalnya dimaksudkan oleh Khalifah untuk menyelesaikan kesimpang-siuran bahasa Al-Quran sehingga perbedaan serius mengenai kitab suci dapat dihindari, telah mengundang kecaman yang sangat melebihi dari apa yang mungkin tidak terduga sebelumnya oleh Utsman, di mana lawan-lawannya menuduh bahwa Utsman secara tidak benar telah menggunakan kekuasaan keagamaan yang tidak dimilikinya. Jadi karena memang diawali dari mosi tidak percaya, karena menunjuk orang yang tidak amanah dalam jabatan penting yang melibatkan umat, sehingga niat baik pun atau bisa dikatakan strategi baik pun dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Nah, Utsman bin Affan tidak merta diam saja. Kenapa? Karena beliau berupaya untuk membela diri dan melakukan tindakan politik sebatas kemampuannya tentang pemborosan uang negara misalnya. Utsman menepis keras tuduhan keji tersebut karena Utsman tidak melakukan hal yang dilakukan. Tapi di sini bukan kas negara yang digunakan oleh Utsman. Bahkan Khalifah tidak mengambil gaji yang menjadi haknya. Nah, pada saat menjabat, Khalifah justru Utsman bin Affan jatuh miskin. Karena harta yang ia dimiliki digunakan untuk membantu sanak familinya. Juga karena seluruh waktu yang dihabiskan untuk mengurusi permasalahan kaum muslimin. Jadi memang bisa dikatakan kalau untuk Utsmannya, dia tidak bisa dikatakan mungkin amanah, bisa dikatakan pasti amanah, tetapi kerabat-kerabatnya yang memanfaatkan jabatan dari Utsman bin Affan untuk memperkaya diri dan juga untuk melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, kemudian selain itu, ini mungkin pembahasan kelamnya ya. Ya, kenapa?
Nah, bisa dikatakan pada masa Utsman bin Affan pun terjadi beberapa pemberontakan. Nah, pemberontakan yang terjadi dari Basra dan juga Kufah, di mana bertemu dan menggabungkan diri dengan kelompok Mesir, di mana wakil-wakil mereka menuntut khalifah untuk mendengarkan keluhan mereka. Khalifah Utsman bin Affan menuruti kemauan mereka dengan mengangkat Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur di Mesir. Kemudian juga mereka merasa puas atas kebijakan tersebut dan pulang ke negeri masing-masing. Akan tetapi di tengah jalan, para pemberontak menemukan surat yang dibawa oleh utusan khusus yang menerangkan bahwa para wakil itu harus dibunuh setelah sampai di Mesir. Nah, menurut mereka surat itu ditulis oleh Marwan bin Hakam, sekretaris khalifah, sehingga mereka meminta Marwan diserahkan kepada pemberontak. Tuntunan tersebut tidak dipenuhi oleh khalifah, sedangkan Ali bin Abi Thalib ingin menyelesaikan pesan tersebut dengan jalan damai, tetapi mereka tidak dapat menerimanya. Nah, mereka mengepung rumah khalifah dan membunuhnya ketika Khalifah Utsman sedang membaca Al-Quran. Nah, jadi bisa dikatakan ya kematian wafatnya Utsman bin Affan pun sama. Karena apa? Karena kesalahpahaman dan juga rasa tidak puas terhadap kebijakan, padahal bukan itu yang dilakukan atau yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, kemudian pemberontakan akhirnya karena terjadinya pemberontakan dan juga perebutan kekuasaan hal demikian, karena ada pengangkatan dari Utsman bin Affan tentang sanak keluarganya yang dijadikan sebagai sekretaris negara, justru menjadikan masa kemunduran dari Utsman bin Affan. Gitu. Jadi yang bisa dipahami oleh kita bahwa terkadang sebuah kebijakan itu bisa berdampak baik dan juga bisa berdampak buruk. Jadi kalau dilihat dari benar atau tidak keputusan Utsman bin Affan mengangkat saudaranya sebagai sekretaris negara itu kembali kepada siapa yang akan menerimanya. Gitu kan ya. Jadi mungkin Utsman bin Affan merasa bahwa keluarganya itu merupakan orang yang patut, kemudian juga ya bisa dikatakan sebelum kita membantu orang lain, maka baiknya membantu saudara terdekat kita dulu. Tapi karena Utsman dikelilingi oleh syarat akan kepentingan kaum Quraisy, terutama di Mekah, dan juga bisa dikatakan banyak sekali kepentingan yang digunakan untuk memperkaya diri dari Utsman, sehingga dampaknya pun bisa berdampak buruk kepada Utsman. Nah, itu pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang dibahas itu bisa bermanfaat. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada rekan-rekan. Mengapa muncul ketidakpercayaan kaum muslimin tersebut terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan. Itu saja pertemuan kita hari ini. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.